Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratul Uyun, jurusan Pendidikan Olahraga STKIP PGRI Bangkalan, semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan materi lempar cakram. Lempar cakram adalah salah satu cabang olahraga atletik pada nomor lempar di mana sang atlet harus melempar cakram sebanyak maksimal 3 kali dalam setiap pertandingan untuk memperoleh jarak lempar terjauh pada lapangan khusus. Lempar cakram dengan aturan yang berlaku. Lempar cakram juga merupakan salah satu nomor lempar. Dalam lempar cakram menggunakan sebuah benda kayu yang berbentuk piring, berbusur besi atau bahan lain yang bulat pipih yang dilemparkan. Teknik dasar lempar cakram dibagi menjadi 4. Yang pertama, teknik memegang cakram. Yang kedua, teknik awalan lempar cakram. Yang ketiga, teknik melempar cakram. Dan yang keempat, sikap akhir lempar cakram. Kita memasuki pada teknik memegang cakram. Teknik memegang cakram. Yang pertama, letakkan cakram pada telapak tangan kiri supaya lebih mudah buat menggenggam. Pemegangan menggunakan tangan kiri ini bermanfaat untuk pelempar kanan. Yang kedua, letakkan tangan kanan di atas cakram bagian tengah. Buka keempat jari dan sedikit jarang. Hal ini bermanfaat untuk menutup bagian pinggir cakram. Dan yang ketiga adalah kemudian buat peletakan ibu jari sebagai ibu jari bebas di mana saja. Yang kedua, teknik awalan lempar cakram. Pertama, posisikan badan berdiri ke arah samping atas lemparan. Kemudian, kedua kaki dibuka selebar bahu. Usahakan kaki rileks dan tekuk sedikit. Yang kedua, fokuskan gerakan awalan berjalan dengan baik, lalu ayunkan cakram ke arah samping kanan. Ke arah samping kanan, belakang, dan kiri secara berulang-ulang. Ulangi gerakan tersebut sebanyak 2 hingga 3 kali. Yang ketiga, selanjutnya putar badan. Dalam teknik awalan ini seringkali terjadi kegagalan yang disebabkan oleh pegangan cakram yang kurang kuat, tidak melakukan ayunan dengan benar, maupun tidak disertakan dengan gerakan lanjutan. Dan yang keempat, putarkan badan dilakukan dengan cepat. Putaran pada bagian bawah tubuh mendahului bagian atas tubuh. Yang ketiga, teknik melempar cakram. Tolakkan kaki kanan supaya punggul bisa diangkat ke atas. Setelah itu, dorong kaki kanan ke arah depan atas. Condongkan badan ke arah kanan dan putar ke arah kiri disertai putaran gerakan panggul kaki juga. Tumpukan badan pada kaki kiri, posisikan badan ke arah lemparan penuh, lalu lempar cakram ke arah depan atas. Yang ketiga, cakram dilemparkan sehingga setinggi dagu dengan sudut go derajat. Lemparan tersebut dilepaskan dengan putaran ke arah jarum jam. Lepaskan cakram ketika berada di muka bahu dan dorong menggunakan jari telunjuk. Apabila cakram sudah dilempar sebelum mencapai muka bumi, maka dapat mengakibatkan lemparan gagal dan akan membuat lemparan jarak dekat serta tidak keluar di daerah yang sudah ditentukan. Namun, bila pelepasan cakram terlambat, maka hasil lemparannya akan keluar dari daerah lemparan dan hasil tidak memuaskan. Cakram dilepaskan dengan posisi badan condong ke depan. Arahkan pandangan menuju arah lemparan. Yang terakhir, yang keempat adalah sikap akhir lemparan cakram. Pindahkan kaki kanan ke depan dan sedikit ditekuk.
Hal ini mencegah supaya badan tidak keluar daerah lingkaran. Arahkan pandangan menuju jatuhnya dan letakkan kaki kiri di belakang. Dan posisikan badan berdiri seperti semula dan keluar dari lingkaran melewati bagian belakang. Usahakan tidak keluar lingkaran dengan cara lari ataupun melompat. Baik, kita memasuki bentuk dan ukuran cakram lapangan lempar cakram. Berat cakram buat putra 2 kg dengan garis tengah 219 sampai 222 mm. Berat cakram buat putri 1 kg menggunakan garis tengah 180 sampai 182 mm. Lapangan lempar cakram berbentuk lingkaran atau tempat atlet untuk melempar. Dari titik tengah lingkaran ditarik 2 garis keluar ke arah depan membentuk sudut 40 derajat. Permukaan lantai tempat melempar harus datar dan tidak licin. Terbuat dari semen, aspal, dan lain-lain. Lingkaran lempar cakram dikelilingi sangkar atau pagar kawat untuk menjamin keselamatan petugas, peserta, dan penonton. Ukuran lapangan. Garis tengah lapangan 2,50 meter. Lingkaran buat melempar pada perlombaan yang resmi terbuat dari metal atau baja. Perpanjangan garis tengah 0,75 derajat, sudut lempar 40 derajat, garis batas lempar dalam kurung lebar garis 5 cm. Kita memasuki hal penting untuk dilakukan dalam lempar cakram. Yang pertama, melakukan putaran secara sempurna dan memang dianjurkan juga untuk melakukan putaran besar antara tubuh bagian bawah dan atas. Cakram perlu didorong melewati lingkaran. Peserta harus mencapai jarak yang cukup di atas melayang melintasi lingkaran. Peserta harus mendarat dengan jari-jari kanan lalu memutar secara progresif. Peserta harus mendarat dengan jari-jari kanan lalu memutar secara progresif. Peserta harus mendarat menggunakan kaki kanan dan wajib tepat di titik pusat lingkaran serta kaki kiri yang sedikit ke arah kiri dari garis lemparan. Hal penting yang harus dihindari dalam lempar cakram. Baik, kita akan jelaskan hal penting yang harus dihindari dalam lempar cakram. Pertama, peserta di awal putaran jatuh ke belakang. Kedua, tubuh terlalu membengkuk ke arah depan. Ketiga, tubuh berputar di tempat saja. Keempat, peserta melompat terlalu tinggi di udara. Kelima, peserta menumpuk badan di bagian kaki depan dan membiarkannya jatuh. Keenam, kaki peserta terlalu tegang sehingga akhirnya penempatan menjadi tidak sempurna atau salah. Dan yang ketujuh, peserta melakukan lemparan sebelum waktunya. Pada banyak kasus seperti peserta melempar terlalu dini. Sebelum kita ke praktek, alangkah baiknya kita seperti biasa melakukan pemanasan terlebih dahulu.
Baik, sekarang kita menuju ke praktek. Kita memasuki ke praktek. Karena kita sedang di rumah aja, jadi saya menggunakan alat dan yang seadanya, yaitu piring. Seperti ini pemegangnya. Kita lakukan sebanyak 2-3 kali untuk mendapatkan jatuhan yang cukup baik. Demikian materi lempar cakram hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.